Indonesia sedang kehilangan narasi. Indonesia dihidupkan oleh ketelahian naratif. Harusnya begitu. 2045 Indonesia akan masuk ke era emas, Indonesia emas. Tetapi kita harus tahu, ada prasyaratnya, ada imperatifnya, tidak akan datang dari langit. Kita harus dengan handal, dengan cerdik, dengan pandai bisa menjaga dan mengelola kekayaan bangsa kita. Bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih besar. Ingat ya, negara dan bangsa ini membutuhkan kontribusi kaum muda. Indonesia perlu fokus dan kaya akan narasi. Tentu ini pekerjaan berat dan besar bagi Presiden Prabowo Subianto. Kembali lagi di Alenia keempat bersama saya Arif Fadila. Kesadaran menjadi negara yang besar adalah pemahaman kolektif bahwa sebuah bangsa memiliki potensi, tanggung jawab, dan tujuan untuk mencapai kejayaan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini tentunya melibatkan pengakuan atas peran setiap elemen masyarakat dalam membangun negara yang kuat, bermartabat, dan berdaya saing. Indonesia adalah bangsa yang istimewa. Istimewa artinya terpilih, berbeda dengan yang lain. Terpilih untuk melakukan apa? Apakah kita mercusuar kebebasan berpendapat, demokrasi, layaknya retorika Amerika Serikat? Apa arketipal kita? Gatot Kaca, Si Pitung, atau bahkan Malin Kundang? Dan apa nilai yang dijunjung? Indonesia sedang kehilangan narasi. Narasi tentang arti hadir dari identitasnya. Adakah dunia yang merasa kehilangan ketika Indonesia tidak ada? Atau jangan-jangan kita anggap negara sebesar ini hanya sebagai tempat di mana kita berpijak? Indonesia hari ini punya semuanya, kecuali cerita-cerita tentang arti, nilai, dan tujuannya. Layaknya sebuah film, Indonesia selalu bercerita tentang kelatahan akan selera pasar, seperti sinetron yang sedang kejar tayang. Tak punya narasi tunggal, hingga blur dalam mencari fokus apa sebenarnya tujuannya. Miskinnya narasi dan mengandalkan kelatahan dan reaktif terhadap menjawab sebuah tantangan menjadi hal yang membosankan. Hingga akhirnya kita semua melupakan. Yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa kita tak punya banyak narasi untuk Indonesia? Dari ketidakpahaman akan sejarah, identitas negara, dan nilai yang diampu. Miskinnya narasi tak akan punya daya dorong untuk tumbuh dan berkembangnya sebuah bangsa. Jika kita melihat ke belakang, ketika kita belajar di bangku sekolah dulu, selalu ada penjelasan tentang keistimewaan negara Indonesia. Bagaimana tidak, jika dilihat dari letak geografis yang istimewa, yang mengapit Nusantara, bahkan derajat lintang dan bujurnya. Lalu apa? Apakah kita hanya mengetahui bahwa negara kita adalah negara yang besar? Atau apa? Kita punya segalanya, sumber daya alam yang melimpah, budaya yang beragam, dan rakyat yang kreatif.
Akan tetapi, semua itu tidak akan ada artinya jika tidak kita kelola dengan bijak. Kita perlu sadar bahwa kekayaan ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan bersama. Tidak mudah memang, akan panjang dan banyak cerita tentang hal itu. Kita harus mapan dalam demokrasi dan mempunyai nilai yang baik dalam penegakan hukum. Setidaknya dua hal itu yang menjadi penting untuk kita kejar dan wujudkan. Sehingga ekonomi tumbuh, rakyat sejahtera, dan investor berbondong-bondong ke negara yang katanya kaya raya seperti Indonesia. Dan untuk menjamin keutuhan dan kelangsungan hidup negara kesatuan Republik Indonesia, kita harus dengan handal, dengan cerdik, dengan pandai bisa menjaga dan mengelola kekayaan bangsa kita. Penting saya rasa kita melihat sejarah masa lalu, bukan sekedar tentang masa di mana data-data itu kemudian kita pelajari. Lebih jauh dari itu, sejarah masa lalu erat kaitannya dengan pilihan langkah kita di masa yang akan datang. Kalau kita bicara sejarah, artinya kita bicara tentang Indonesia di masa depan, bukan Indonesia di masa lalu. Dengan kita mengerti kejayaan kita di masa lalu, itu yang terpenting sebenarnya. Dari mana dia berasal, dia tahu, dia mengerti jati dirinya. Kesadaran ini bukan sekedar cita-cita jangka pendek, tapi perjalanan panjang yang melibatkan kerja keras lintas generasi. Tentu ini membutuhkan kedisiplinan, kepemimpinan yang visioner, dan solidaritas nasional. Dengan Presiden Prabowo Subianto memilih belajar dari masa lalu di mana korupsi masih sangat menggurita dan mengakar di negeri ini. Saya rasa narasi tunggal yang dipilih terkait pemberantasan korupsi menjadi sebuah solusi. Negara ini perlu mawas diri dan sadar diri, seperti Presiden Rusia Vladimir Putin yang menekankan pentingnya Rusia sebagai negara yang mandiri dan tidak tunduk pada tekanan eksternal, terutama dari Barat. Ia sering menyebut bahwa Rusia harus menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri dan melindungi kedaulatannya dari intervensi asing. Indonesia perlu fokus dan kaya akan narasi. Ini pekerjaan besar Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih. Jumpa lagi di video selanjutnya.